Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini ada satu informasi yang sangat menggembirakan yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk disimak dan dipahami. Sehubungan dengan ketentuan masa kerja honorer dan tenaga kontrak untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, sesuai dengan hebohnya informasi tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil akhir-akhir ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang kami kemas dalam bentuk video, yaitu kabar gembira ketentuan masa kerja Bapak Ibu honorer dan tenaga kontrak yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada kabar gembiranya. Tenaga kontrak yang diangkat jadi pegawai negeri sipil ada kriteria harus kerja selama ini. Berapa lama? Nah, ini satu pertanyaan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui jawabannya melalui informasi ini. Berita Suara yang mencatat satu informasi, yaitu tentang kabar baik untuk tenaga kontrak dan non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Adanya kabar baik untuk tenaga kontrak ini disampaikan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, di dalam isi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut menyebutkan bahwa tenaga kontrak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui seleksi tes. Ingat Bapak Ibu ya, di dalam isi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut menyebutkan bahwa tenaga kontrak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Bukan hanya dapat diangkat, melainkan sifatnya bahkan wajib untuk pemerintah pusat mengangkat tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini sangat menggembirakan ini Bapak Ibu. Bukan hanya dapat diangkat, melainkan sifatnya wajib ya pemerintah pusat mengangkat tenaga honorer ini atau tenaga kontrak ini menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya kalau memang sifatnya wajib, berarti ini adalah ya benar-benar kabar gembira yang membuat Bapak Ibu guru Bapak Ibu honorer ya menjadi bahagia karena memang sebentar lagi akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya kapan Bapak Ibu? Ya, tentunya kita akan berpatokan pada informasi selanjutnya. Kapan akan diberlakukan RUASN? Hal tersebut disebutkan pada pasal 131A, di mana tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat dengan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan hingga dengan tanggal 15 Januari 2014. Maka wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, diulang lagi di sini Bapak Ibu ya, maka wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung oleh pemerintah pusat dengan turut memperhatikan batasan usia pensiun. Meski demikian, tenaga kontrak juga akan turut melalui proses verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Nah, surat keputusan pengangkatan sebagaimana ya yang biasanya kita lihat Bapak Ibu, yaitu SK pengangkatan tenaga kontrak dan honorer itu sendiri yang harus melalui proses verifikasi dan validasi. Di mana untuk pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil ini dilakukan dengan memprioritaskan non-aparatur sipil negara yang memiliki masa kerja paling lama. Ini juga satu tegasan Bapak Ibu ya, memiliki masa kerja paling lama. Selain itu, juga yang diprioritaskan adalah non-aparatur sipil negara yang bekerja pada bidang fungsional
seperti administrasi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penelitian. Jadi informasi yang banyak beredar selama ini bahwa hanya guru dan tenaga kesehatan yang diprioritaskan untuk diangkat itu tidak benar. Yang benarnya ada beberapa bidang, yaitu bidang fungsional seperti administrasi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penelitian. Jadi ada 6 bidang honorer non-ASN yang akan diprioritaskan menjadi pegawai negeri sipil ketika RUU ASN sudah sah menjadi undang-undang ASN. Pada pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil ini juga turut mempertimbangkan ijazah pendidikan terakhir non-aparatur sipil negara, dalam hal ini honorer dan tenaga kontrak. Dalam hal ini penting untuk non-aparatur sipil negara mengecek kembali kelengkapan administrasi seperti ijazah terakhirnya. Tentunya yang dicek di sini Bapak Ibu, apakah datanya itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Untuk masa kerja tenaga kontrak yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah yang bekerja pada jangka waktu tertentu minimal 10 bulan dalam satu kali masa kontrak dengan perjanjian kerja yang sifat dan jenis pekerjaannya secara terus-menerus. Jadi ini dia Bapak Ibu, jadi sangat singkat. Jadi jangan salah paham juga bahwa yang dimaksud dengan 10 bulan itu artinya misalnya dalam 1 tahun tenaga kontrak itu bekerja, jadi minimal melaksanakan tugas 10 bulan. Dalam 1 kali masa kontrak. Jadi misalnya 1 kali kontrak 1 tahun, jadi minimal sudah melaksanakan tugas 10 bulan. Dan sifatnya, jenis pekerjaannya itu secara terus-menerus. Artinya diperpanjang terus ke tahun berikutnya, hingga nanti jadwalnya tiba untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun tidak hanya itu saja, hal ini juga sifatnya wajib atau kebutuhan dasar pelayanan publik dengan sumber anggarannya dibiayai oleh APBD atau APBN. Anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Apabila tenaga kontrak memenuhi kriteria di atas, maka pemerintah akan mengangkat non-aparatur sipil negara yang bersangkutan secara langsung dan bertahap. Jadi juga ini satu ketegasan, diangkat secara langsung oleh pemerintah pusat dan sifatnya bertahap. Artinya tidak serta-merta sesuai dengan informasi yang kita sampaikan pada video sebelumnya. Akan tetapi harus telah selesai dilakukan maksimal 3 tahun sejak revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut diundangkan. Kemudian pada pasal 134 dijelaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan maksimal 6 bulan terhitung sejak undang-undang itu diundangkan. Artinya minimal 6 bulan atau maksimal 6 bulan setelah sah menjadi undang-undang yang berlaku. Pada pasal 135 juga disebutkan bahwa pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil dimulai 6 bulan dan maksimal 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Jadi ini informasi yang Bapak Ibu tentang masa kerja yang diperhitungkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil khusus untuk Bapak Ibu honorer dan tenaga kontrak di instansi pemerintah. Ingat satu hal, masa kerja paling lama, kemudian bekerja secara terus-menerus, memenuhi kriteria, kemudian verifikasi dan validasi surat keputusan. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermakna bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.